Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal yang berkaitan dengan usaha dan energi. Nah, seperti apa soal pada kesempatan video kali ini? Mari kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini disebutkan ada benda bermasa 1 kg, kemudian dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, besar energi kinetik benda pada saat berada pada ketinggian 20 meter adalah titik-titik. Nah, ilustrasi pada soal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi misalkan ini ada sebuah benda dari permukaan tanah, kemudian dilempar vertikal ke atas. Nah, dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal, ini adalah 40 meter per sekon. Nah, kemudian pada suatu ketinggian tertentu, yaitu di sini adalah 20 meter dari permukaan tanah. Ini ada 20 meter. Ditanyakan adalah berapakah energi kinetik. Kalau misalkan di awal adalah titik A, kemudian pada saat ketinggiannya 20 meter ini adalah titik B, maka ini kita beri nama energi kinetik B. Nah, berapakah besarnya energi kinetik di titik B? Untuk menyelesaikan soal ini, maka kita menggunakan hukum kelestarian energi mekanik, yaitu energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik di A berarti di situ ada energi potensial di A ditambah dengan energi kinetik di A sama dengan energi potensial B ditambah dengan energi kinetik B. Nah, di titik A kita asumsikan ini adalah sebagai acuan. Nah, maka potensialnya nanti adalah 0. Kemudian berarti di ruas kiri nanti hanya tersisa energi kinetik, yaitu setengah M VA kuadrat sama dengan energi potensial di titik B berarti adalah M G H B plus energi kinetik B. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. Setengah, masanya adalah 1 kg, kemudian VA atau V0 itu adalah 40, kemudian dikuadratkan, ini adalah M-nya 1, G-nya 10, kemudian H adalah 20 plus EKB. Nah, ini berarti adalah 800, kemudian ini ada 200 plus EKB, berarti energi kinetik di titik B ini adalah 600 Joule. Nah, jadi jawaban yang sesuai ini adalah D. Kita lanjutkan di soal yang kedua. Energi 4900 Joule, energi 4900 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal benda dengan massa 50 kg. Nah, benda tersebut maka akan naik setinggi titik-titik. Nah, ini berarti sini nanti kita menggunakan V, ini adalah perubahan energi potensial. Nah, jadi misalkan V itu adalah energi, yaitu 4900 Joule ini. Jadi nanti ada 4900 Joule. Nah, ini adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Jadi kalau misalkan kita gambarkan di sini ada benda, kemudian ditarik ke atas. Nah, berarti ada F dan ini energinya adalah 4900 Joule. Nah, maka nanti di sini berapakah ketinggian ini? Nah, berarti kalau misalkan di awal ini sebagai acuan, maka EP0 adalah 0. Jadi ini 4900 sama dengan ini adalah M G H aksen min 0. Jadi ada 4900, M nya adalah 50
kg, kemudian G 9,8, ini adalah H aksen, sehingga H aksen ini adalah 4900 per 50 kali 9,8. Nah, ini kemudian kita akan mengisi atau mencari nilainya ini. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Nah, kemudian di sini ada 490, kemudian 9,8 kalikan 5 ini adalah 49. Jadi ini hasilnya adalah 10 meter. Nah, jadi jawaban yang sesuai ini adalah B. Kemudian soal berikutnya, soal yang ketiga. Di sini disebutkan ada dua buah kapal layar A dan B yang mempunyai layar sama besar akan mengadakan lomba. Massa kapal A adalah M, sedangkan massa kapal B adalah 2M. Sedangkan gaya gesekan dapat diabaikan. Jarak yang ditempuh kedua kapal yaitu sebesar S dengan lintasannya berupa garis lurus. Pada saat berangkat atau start dan sampai garis finish, kedua kapal layar memperoleh gaya angin sebesar F. Jika energi kinetik kapal A dan B pada saat di garis finish berturut-turut sebesar EKA dan EKB, maka pernyataan yang benar adalah. Nah, baik. Sekarang kita akan mencari perbandingan antara energi kinetik A dan energi kinetik B. Untuk kapal A, nah, usaha itu sama dengan delta EK untuk A, ya. Nah, usahanya adalah F dikalikan dengan S, kemudian EKA berarti adalah energi kinetik A aksen dikurangi dengan energi kinetik A di bagian awal. Nah, di awalnya karena awalnya adalah dalam keadaan diam, jadi ini dari keadaan diam, kemudian dia diberi gaya dari angin, maka nanti di sini adalah 0. Oke, kemudian berarti EKA ketika di finish, EKA aksen, ini adalah Fs. Lalu bagaimana dengan kapal B? Untuk kapal B, usaha sama dengan delta EKB. Nah, inilah F kalikan S, kemudian di sini ada EKB aksen min EKB awal, ya ini sama dengan 0 juga. Nah, berarti EKB aksen sama dengan Fs. Nah, kalau kita bandingkan EKA aksen dibanding dengan EKB aksen, ternyata nilainya sama, yaitu F kalikan S, ini juga F kalikan S. Jadi kesimpulannya adalah EKA aksen ini sama dengan EKB aksen, atau dalam soal ini berarti EKA sama dengan EKB, ya. Nah, baik, ini yang kita cari. Jadi misalnya inilah EKA, gitu ya. Ini A bukan 2, ini adalah A. Jadi jawabannya sesuai adalah bagian ini. Kita lanjutkan di soal yang keempat. Sebuah kelapa masanya 1,5 kg jatuh dari pohon yang tingginya 30 meter. Kecepatan benda saat 5 meter di atas tanah adalah, ya baik, ini jadi misalkan ada pohon kelapa, nah kemudian ini ketinggiannya adalah 30 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan benda atau kecepatan kelapa ini pada saat ketinggiannya adalah 5 meter. Nah, berarti kalau misalkan di awal kita bernama titik A, kemudian di ketinggian 5 meter adalah titik B, maka kita bisa menggunakan hukum kelestarian energi mekanik. Jadi energi mekanik di A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Nah, di A berarti ada
energi potensial A ditambah dengan EK A sama dengan energi potensial B ditambah dengan EK B. Nah, kita acuannya kita ambil di permukaan tanah ini. Nah, sehingga kita isi energi potensial A ini adalah MGHA ditambah dengan setengah MVA kuadrat sama dengan MGHB plus setengah MVB kuadrat. Jadi M-nya ini bisa kita hilangkan semua. Kemudian di titik A kecepatannya adalah 0 karena ini jatuh bebas, berarti ini 0. Kemudian berarti kita bisa memperoleh untuk kecepatannya nanti menggunakan ini GHA min GHB sama dengan setengah VB kuadrat. Berarti VB ini adalah akar dari 2 G HA min HB. Berarti ini adalah akar 2 kali 10, kemudian HA 30, HB adalah 5. Berarti ini adalah akar dari 25 dikalikan dengan 20. Berarti ini adalah 500. Nah, berarti ini adalah 10 akar 5 meter per sekon. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah C. Kita lanjutkan di soal yang kelima. Pada soal yang kelima ini, sebuah benda bergerak dengan laju 10 meter per sekon saat mulai melewati sebuah bidang kasar. Dan kemudian benda berhenti setelah menempuh jarak 10 meter. Koefisien gesek kinetis bidang kasar dengan benda adalah titik-titik. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada benda yang bergerak pada lintasan yang kasar. Nah, kalau lintasannya kasar, kemudian kecepatannya sana, kemudian di akhir ini, di ujung ini, kecepatannya adalah 0, VB misalkan adalah 0, kemudian sini adalah VA, itu 10 meter per sekon. Nah, berarti ini karena kasar, ada gaya gesek FK. Nah, kemudian yang perlu diketahui adalah gaya normalnya. Di sini ada W, gaya berat, kemudian di sini ada N. Pada arah sumbu Y, yaitu sigma FY itu sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah ada N min gaya berat sama dengan 0, sehingga N sama dengan W. Nah, kemudian ini bergeser sejauh 10 meter. Nah, berarti nanti kita akan bisa mencari usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ini. Jadi WFK itu sama dengan delta EK. Nah, ini kalau perpindahannya ke sana, berarti FK itu membentuk sudut 180 derajat. Jadi di sini ada FK kalikan S kalikan cos 180 derajat. Ini sama dengan EK B min EK A. Nah, EK B itu 0 karena dalam keadaan berhenti. Kemudian kita masukkan FK itu adalah, maaf, ini saya ubah ganti warnanya. FK berarti mu K dikalikan dengan N dikalikan dengan S cos dari 180 ini adalah min 1, kemudian ini adalah 0 min setengah M kalikan VA kuadrat. Berarti ini min, karena min plus kali min maka minusnya hilang, sehingga untuk mu K ini sama saja dengan setengah M VA kuadrat
dibagi dengan N kalikan S. Nah, kita tinggal masukkan. Ini ada setengah, masanya M, kemudian VA itu adalah 10 meter per sekon dikuadratkan, kemudian N ini adalah sama dengan mg, jadi ini M kalikan G dikalikan dengan S. Nah, M nya bisa kita hilangkan dan kita masukkan, ada 50 bagian yang atas ini 100 dikalikan setengah berarti 50, kemudian G nya kita menggunakan 10, S nya adalah 10. Nah, berarti muka adalah 0,5. Jadi jawaban yang sesuai itu adalah yang C. Kemudian soal yang terakhir, sebuah benda bermassa 20 kg diberi gaya F yang arahnya sejajar sumbu X dan besarnya merupakan fungsi perpindahan seperti tertera pada gambar. Jika pada X sama dengan 0 benda dalam keadaan diam, maka pada saat X sama dengan 7, kecepatan benda sama dengan titik meter per sekon. Nah, untuk data yang disajikan grafis seperti ini, maka usaha yang dilakukan oleh gaya F itu kita bisa mencarinya dengan mencari luas dari trapesium ini. Jadi luasnya atau usahanya nanti W ini adalah luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar, berarti ada 7 plus 3 kalikan T nya adalah 8, berarti ini adalah 40 Joule. Nah, kemudian untuk mencari kecepatannya, berarti kita menggunakan V disama dengan delta EK. Jika pada saat X sama dengan 0 benda dalam keadaan diam, berarti nanti di sini ada V sama dengan EK 7 min EK 0. Nah, V nya sudah ketemu adalah 40, EK 7 berarti adalah setengah MV 7 kuadrat min ini 0 karena dalam keadaan diam. Nah, berarti ini ada 40 sama dengan setengah kali 20, ini ada V7 kuadrat. Nah, berarti di sini oke 10. Nah, sebenarnya bisa coret dengan yang sebelah kiri. Nah, sehingga kecepatannya di X sama dengan 7 ini adalah 2 meter per sekon. Jawabannya adalah A. Baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.